Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ainilia Desi Setianingrum, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, jurusan Bahasa Indonesia, angkatan pertama di LPTK Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor peserta 201699470392. Hari ini 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi teks hikayat kelas 10 di SMK Pelita 4, Jakarta Barat. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, walaupun siang kita harus tetap mempunyai semangat pagi. Senang sekali Ibu Desi dapat bertemu kalian kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, syukurlah kalau kalian sehat selalu. Mengawali pembelajaran hari ini, kita mulai dengan doa. Hari ini jadwal pikir doa awal dan akhir pembelajaran siapa ya? Saya, Bu. Silakan Aldi memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aldi yang telah memimpin doa hari ini. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai jadwal tiket. Silakan Meikin memimpin lagu Indonesia Raya. Teman-teman, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih Meikin yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Baiklah, saya akan mengecek kehadiran kalian dengan melihat list yang hadir di ruang Google Meet. Ternyata semua sudah masuk ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, saya cek sudah. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi hikayat. Ya. Yang belum buka kamera, tolong dibuka ya. Nah, saya akan mempresentasikan materi kita. Ya. Hari ini saya akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu 3.71, menentukan pokok-pokok isi cerita rakyat hikayat, baik lisan maupun tulisan. Kemudian 3.7.2, mengidentifikasikan karakteristik cerita rakyat atau hikayat. Kemudian 3.73, mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat, dalam hal ini hikayat. Kemudian 3.7.4, menganalisis nilai isi dalam hikayat. 3.75, menyimpulkan karakteristik nilai-nilai hikayat. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian, Ibu juga akan menilai kalian dari sikap. Nah, kita bisa lihat sikap apa saja yang dinilai. Ada sikap spiritual, dalam hal ini berdoa, dan lainnya. Kemudian, penilaian sikap sosial hadir tepat waktu, terutama di dalam pembelajaran. Kemudian, tertib mengumpulkan tugas. Lalu yang ketiga, ada penilaian pengetahuan. Kalian bisa menjawab pertanyaan hikayat Raja Donan. Kemudian yang keempat dari aspek keterampilan, yaitu dari presentasi tugas kelompok. Itu penilaian yang akan Ibu lakukan. Kemudian kita akan lanjut lagi. Seperti di sini materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kita telah belajar anekdot.
Saya ingatkan lagi materi sebelumnya, anekdot itu yaitu cerita sindiran yang ada unsur kritiknya. Nah, ini kaitannya dengan sindiran. Tapi sekarang kita akan mempelajari tentang hikayat. Pernahkah kalian membaca cerita hikayat? Pernah, Bu. Iya, terus ya Amel. Coba Amel, kamu pernahkah mendengar kata hikayat dan apakah pernah membaca hikayat? Pernah, Bu. Saya pernah membaca hikayat Bayan Budiman. Bagus sekali kamu nak, rajin membaca. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa lagi yang pernah membaca hikayat? Saya, Bu. Ya, Dimas. Bagaimana perasaanmu, Dimas, ketika membaca hikayat? Senang, Bu, karena ada manfaat yang bisa diambil dari kisah Hajanunan. Iya. Kemudian sebelum kita belajar lebih dalam lagi mengenai hikayat, supaya kita lebih semangat, kita akan melakukan yel-yel dari lagu Garuda di Dadaku, ya. Kemudian ini diubah liriknya. Nah, lagunya seperti ini, ya. Hikayat cerita rakyat bersifat istana sentris, ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, nah, tangan kalian yang kanan di atas ditarik, yes, yes, yes. Lalu yang terakhir kedua tangan ditarik. Ya, kita bersama-sama kita menyanyikan lagu supaya kita termotivasi dalam belajar. 1, 2, 3. Hikayat cerita rakyat bersifat istana sentris, ku bangga jadi bangsa Indonesia. Hikayat, yes, yes, yes. Kita tangan bersama. Terima kasih. Kita telah menyemangati diri kita dengan menyanyikan yel-yel tentang hikayat. Semoga kalian lebih bersemangat lagi dan termotivasi untuk belajar hari ini. Kita akan belajar materi hikayat. Berikut ini, Ibu akan mengajak kalian menonton salah satu cerita hikayat, yaitu hikayat Bayan Budiman. Ibu akan presentasikan. Seorang anak laki-laki yang Sudah kepada bisa banyak terlihat. sehingga sampai umur Koja Sudah. Maimun 15 tahun. Awal Koja dulu ya, Maimun kayaknya beristri ini sudah berjalan. Ajam. Koja Mubarak namanya. Terlalu amat kaya. Akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudara Mubarak pun beranaklah isterinya. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Koja Maimun. Setelah umurnya Koja Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapanya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Koja Maimun 15 tahun. Ia dipilangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok warisnya. Namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Koja Maimun beristri itu, ia membeli seekor burung bayam jantan. Maka beberapa di antara itu, ia juga membeli seekor burung tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayam juga. Pada suatu hari, Koja Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah ia kepada isterinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada isterinya itu. Wahai istriku, aku telah memberikan kedua ekor burung sebagai permanianmu. Terima kasih rumah tangga tuannya. Kita telah menonton hikayat Bayan Budiman. Setelah kita menonton, nanti Ibu akan bertanya ya tentang video yang telah kalian tonton. Tapi sebelumnya, Ibu di sini akan menjelaskan tentang hikayat. Sudah terlihat ya? Nah, materi hari ya, terima kasih informasinya. Materi hari ini kita akan belajar hikayat. Apa sih hikayat yang tadi kalian tonton? Jadi hikayat itu adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu. Ya, isinya tentang kisah, cerita, sejarah, bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, dan juga bisa dongeng. Pada umumnya, hikayat itu mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seorang lengkap dengan keanehannya, misalnya kesaktian, ada mukjizat pada tokoh utama. Itu.
Jadi di sini ada beberapa ya, misalnya yang terkenal adalah hikayat Hang Tuah. Itu bersifat kepahlawanan. Kemudian, hikayat itu ternyata ada ciri tertentu, ada karakteristiknya. Beberapa karakteristiknya, yang pertama, isinya menceritakan tentang kehidupan di istana atau kerajaan. Itu namanya istana sentris. Kemudian, bersifat kesaktian dan kemustahilan. Kemudian nomor 2, ceritanya selalu berakhir dengan kebahagiaan. Lalu menggunakan bahasa yang Melayu yang sulit dipahami. Memulai kisahnya dengan kata-kata sebermula, arkian, siahdan, alkisah, hatta, atau tersebutlah. Selanjutnya disusun dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ceritanya berbingkai-bingkai kayak tadi ya, seperti tadi. Jadi ada cerita ya, di dalam cerita itu ada cerita lagi. Itu namanya cerita berbingkai. Kemudian ada unsur-unsur hikayat, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik di sini terdiri dari alur atau plot. Jadi di sini rangkaian peristiwa, ada hubungan sebab akibat. Nah, di sini kita lihat ada alur ya, ada beberapa bagian, ada awal. Di sini kalau di awal biasanya pengarang boleh memperkenalkan ada tokohnya siapa saja. Kemudian ada pertikaian, yaitu terjadi konflik di antara tokoh-tokoh pelaku. Kemudian ada gawatan atau rumitan, yaitu konflik tokoh jadi semakin seru. Kemudian puncaknya, yaitu puncak konflik di antara tokohnya. Kemudian leraian, peristiwa konflik semakin reda dan perkembangan alur mulai terungkap. Lalu di akhir di sini seluruh peristiwa atau konflik terselesaikan. Kemudian ada tema dan amanat. Jadi tema itu persoalan yang ada di dalam karya tersebut. Ada tema mayor, ialah tema yang sangat menonjol dan menjadi persoalan. Tapi kalau tema minor, ialah tema yang tidak menonjol. Kemudian ada amanat. Apa sih amanat itu? Jadi amanat itu pesan yang ingin disampaikan pengarang. Jadi supaya dari hasil karya yang dihasilkan itu bisa tersampaikan nilai-nilai yang ada di dalam amanat atau di dalam karya sastra tersebut. Nah, maknanya dibeda menjadi makna niatan, makna muatan. Kalau makna niatan, makna yang diniatkan oleh pengarang bagi karya sastra yang ditulisnya. Jadi di sini sudah diniatkan ya, saya mau mempunyai makna apa oleh penulis dalam karya sastra yang ditulis. Kemudian makna muatan, makna yang termuat dalam karya tersebut. Jadi setelah dibaca baru bisa diambil ya maknanya. Kemudian ada tokoh penokohan, jadi pelaku dalam karya sastra. Biasanya ada beberapa tokoh, tapi biasanya hanya ada satu tokoh utama. Tokoh utama ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil peranan dalam karya sastra. Dua jenis tokoh, ada tokoh datar ya dan tokoh bulat. Tokoh datar itu tokoh yang menunjukkan satu segi. Misalnya baik saja atau buruk saja. Sejak awal sampai akhir cerita, tokoh yang jahat akan tetap jahat, yang baik tetap baik. Kemudian tokoh bulat, tokoh yang menunjukkan berbagai segi buruknya. Bukan tokoh bulat, tokohnya bulat, enggak ya. Dari segi buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi di sini ada perkembangan yang terjadi pada tokoh ini. Dari segi kejiwaan, itu bisa dikenal ada tokoh introvert ya, dan juga ada tokoh ekstrovert. Itu kalau dilihat dari sudut kejiwaan. Kemudian ada sudut pandang atau point of view. Jadi posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada dua macam, bisa berperan langsung sebagai orang pertama. Biasanya kalau orang pertama itu kata ganti yang digunakan saya, aku. Lalu ada orang ketiga yang berperan sebagai penamat. Juga bisa berperan juga sebagai tokoh utama. Kalau orang ketiga biasanya dia menggunakan nama, misalnya Amel, Dimas, dan sebagainya. Lanjut ada latar dan pelataran atau setting. Jadi di sini ada latar waktu. Ingat aja ya, WTS, latar waktu, tempat, dan suasana. Lanjutnya tadi sudah unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik ya. Jadi unsur ekstrinsik itu unsur yang membentuk karya sastra dari luar sastra itu sendiri. Itu maka diperlukan juga di sini bantuan ilmu-ilmu yang lain seperti sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain-lain. Kalau nilai-nilai dalam hikayat ini juga masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Nah, ini nilainya ada nilai sosial, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Kemudian nilai moral yang berhubungan dengan budi pekerti, baik dan buruk. Lalu ada nilai agama atau religiusitas, nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Kemudian ada nilai pendidikan, nilai keteladanan yang baik. Ada juga nilai politik yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu. Nah,
Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Berarti kalau diam ini tidak ada yang bertanya. Biasanya seperti itu. Ya, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya dengan hikayat tadi yang telah kalian tonton. Siapa yang bisa menjelaskan pokok cerita hikayat Bayan Budiman? Saya, Bu, saya ingin bertanya, Oh, iya. bagaimana cara memahami hikayat? Bagus, pertanyaan yang bagus. Kalau cara memahami hikayat, yaitu dengan membaca. Membaca, kemudian kita mencari kata-kata yang sulit. Nah, ketika kita menemukan kata yang sulit, maka kita bisa menggunakan kamus sehingga kita dapat lebih memahami cerita hikayat tersebut. Apakah ada yang mau bertanya lagi untuk materi hikayat? Tidak, Bu, sudah jelas. Baiklah, kalau sudah jelas anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya, dari video yang telah kalian tonton tadi, apa isi pokok dari hikayat Bayan Budiman? Siapa yang mau menjawab? Saya Iya, silakan Aldi untuk menjawabnya. menurut saya isi pokok hikayat Bayan Budiman adalah sudah Bu. Bagus sekali Aldi jawabanmu. Berarti kamu menyimak video itu dari awal hingga akhir. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan unsur intrinsik dari hikayat Budiman yang telah kalian tonton tadi? Saya, Bu, Jeneo. Ya, silakan Jeneo. Unsur-unsur intrinsik terdapat dalam kata tersebut adalah gambar Melayu. Iya, bagus sekali jawabanmu, Nak. Berarti di sini Jeneo menyimak videonya dari awal hingga akhir. Kemudian Bu Desi mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan nilai apa saja yang ada di video hikayat Bayan Budiman? Saya, Bu. Silakan, Amel. Nilai-nilai yang terkandung pada hikayat Bayan Budiman adalah nilai agama. Iya, keren sekali jawabanmu, Nak. Nah, sekarang kan kalian sudah paham nih dari Ibu jelaskan, kemudian kalian ternyata bisa loh menjawab pertanyaan itu. Keren, hebat anak-anak Ibu. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok melalui aplikasi Wall of Nine. Nah, Ibu ganti dulu ya presentasinya. Nah, kemudian Ibu akan melihat aplikasinya. Nah, Wall of Nine. Oke, sudah bisa terlihat ya? Untuk membentuk kelompok, ya Ibu akan membagi aplikasi ini. Nah, yuk kita mulai. Kita akan kocok. Ya. Oke, Kreo ya. Yuk, masuk kelompok 1, itu ya. Oke, masuk kelompok 1, Amelia Vega. Ya, Neki. Ya, selanjutnya Aldi. Kita kocok lagi, putar lagi. Ya, Valentina. Ya, kelompok selanjutnya. Ya, Vincent. Ya, udah pasti ini ya. Kelompok terakhir ini tadi. Ya, Vincent. Ya, Dimas. Dan terakhir adalah Jeneo. Nah, itu tadi ya, pembagian kelompok. Nah, setelah dibagi kelompok, sudah tahu ya nama-nama kelompoknya. Nah, kalian, Ibu berikan lembar kerja yang harus dikerjakan. Nah, ini ada di Google Form. Nah, Ibu akan presentasikan lagi. Nah, yang PowerPoint yang tadi. Nah,
Tadi sudah dibagi kelompoknya, pakai well of nine. Kemudian tadi kelompok tadi ya, ini akan Ibu beri link diskusinya di Google Meet-nya, tolong diingat link Google Meet kelompok 1, kemudian link Google Meet diskusi kelompok 2, dan link diskusi kelompok 3 melalui Google Meet. Ibu akan memberikan video Hikayat Raja Donan, ini link YouTube-nya. Setelah itu, kalian mengerjakan tugas di LKPD ya, di Google Form, Hikayat Raja Donan. Ini linknya seperti ini. Jadi kalian nanti Ibu share juga ya di grup WhatsApp kalau takutnya kalian lupa. Kemudian setelah kalian mengerjakan soal yang terkait karakteristik, nilai-nilai hikayat yang ada di lembar kerja Google Form tentang Hikayat Raja Donan, ini yang dinilai adalah aspek pengetahuan. Kemudian setelah kalian menjawab, kalian bisa mempresentasikan hasil tersebut kepada teman-teman kalian. Ibu beri waktu untuk mengerjakan selama 25 menit. Cukup ya waktunya anak-anak? Bu. Iya. 40 menit. Baiklah, kalau begitu Vincent dan anak-anak, Ibu beri waktunya 40 menit untuk mengerjakan. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan. Nah, presentasi ini juga dinilai ya, adalah aspek keterampilan yang akan Ibu nilai dari presentasi. Sudah jelas? Silakan kalian mengerjakan. Itu ada ya, yang kalian diskusi, link-link yang tadi Ibu sudah bagi. Kemudian ada Google Form yang harus kalian isi ya, dikerjakan secara berkelompok. Dipersilakan. Jangan lupa waktunya 40 menit. Baiklah anak-anak, kalian telah mengerjakan soal-soal dan juga tentunya telah membuat presentasi. Ayo, kelompok siapa yang mau maju duluan? Siapa yang Kelompok 2, Bu. Baiklah, kelompok 2, Mekin dan kawan-kawan, silakan presentasi. Kenalkan anggota dari kelompok 2 ada Mekin, Amelia Vega, Regita, dan Dimas. Ya, silakan. Sudah terlihat lagi salin dia berikutnya. Saya akan menjelaskan karakteristik Hikayat Raja Donan. Karakteristik istana sentris, menceritakan raja besar dan Raja Donan beserta keluarganya. Unsur-unsur instruksi Hikayat Raja Donan. Yang pertama dari unsur instruksinya itu tema. Temanya itu kegigihan Raja Donan. Salin dia berikutnya. Saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Hikayat Raja Donan. Yang pertama, nilai agama. Keterangannya percayalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Dimas. Dibaca PowerPoint-nya. Itu yaitu saya akan menjelaskan isi dari cerita Hikayat Raja Donan. Seorang raja yang selalu percaya kepada ahli najum yang belum tentu kebenarannya, sehingga mengikuti apa yang diramalkan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan Hikayat Raja Donan. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Untuk kelompok 2. Apakah ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2? Silakan. Ternyata nilai hikayat masih terpakai di kehidupan sekarang ini ya, Bu. Oke, ya. Ada yang lagi mau menanggapi? Menurut saya masih ada yang kurang, Bu. Iya, kurangnya di mana, Nak? Pada sudut pandang disebutkan orang ketiga harusnya ditambahkan orang ketiga pelaku utama, Bu. Terima kasih Vincent atas masukannya. Bagus sekali. Jadi kamu mencermati jawaban dari teman-temannya. Ada yang ingin menanggapi lagi presentasi dari kelompok 2? Silakan. Sudah jelas ya kalau seperti itu. Ibu juga ingin menanggapi. Kalau menurut Ibu itu sudah cukup bagus. Kemudian menjawabnya juga sudah cukup lengkap. Memang ada kekurangan sedikit tapi tidak masalah. Maaf Bu, mungkin kedepannya bisa ditambahkan waktu mengerjakannya agar bisa lebih maksimal mengerjakannya Bu.
Baiklah, Regita, ini akan menjadi catatan bagi Ibu. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Materi hikayat yang mencakup karakteristik, isi, unsur instruksi, dan nilai-nilai dalam hikayat. Benar sekali, Vincent. Apa manfaat belajar hikayat hari ini, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Dimas. Manfaat yang bisa saya ambil yaitu kita mendapatkan ilmu tentang hikayat, terutama karakteristik, isi, dan nilai-nilai di hikayat, Bu. Ya, terima kasih. Kemudian, sekarang ada lagi yang mau berkomentar? Kalau tidak ada, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk belajar yang lebih baik? Dengan belajar lebih giat dan mengulang materi yang telah diajarkan, Bu. Terima kasih, Regita. Mantap sekali pendapatmu. Apakah kalian senang setelah belajar hikayat? Senang, Bu, karena cerita hikayat ternyata nilai-nilainya masih sesuai dengan zaman sekarang ya. Benar sekali pendapatmu, Nak. Karena apa? Nilai-nilai hikayat ini walaupun itu ceritanya zaman dulu, tapi zaman sekarang juga masih berlaku, terutama kalau nanti kalian praktek kerja lapangan di kelas 11. Nah, misalnya nilai-nilai kejujuran itu harus kalian tanamkan, apalagi ketika bekerja di dunia usaha atau dunia industri atau DUDI. Nilai-nilai kejujuran itu sangat penting. Kemudian ada lagi misalnya nilai pendidikan. Nah, kalian bisa belajar tuh ketika kalian PKL. Nah, dari belajar itu masuk ke dalam nilai-nilai pendidikan. Dan masih banyak lagi keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi, memang masih berlaku nilai-nilai itu, masih bisa kita bawa sampai zaman sekarang. Sekarang, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya boleh, Bu. Valentina ingin menyimpulkan. Boleh, Valentina. Silakan. Baik, Bu. Tapi mohon maaf ya, Bu, saya tidak bisa on kamera dikarenakan error laptop saya kalau misalkan on kamera. Iya, tidak apa-apa, Valentina. Silakan. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai itu, Bu, kesimpulan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Keren sekali kesimpulanmu, Valen. Nah, ini Valen kan karena bermasalah karena error. Nah, Bu Desi minta tolong nih, kalian buka kameranya. Jadi biar terlihat tuh wajah-wajah cantik, wajah-wajah ganteng kalian. Tapi kalau memang ada yang bermasalah dengan laptopnya, itu Bu Desi berusaha memahaminya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang materi hikayat hari ini. Pembelajaran selanjutnya, kita akan membandingkan antara cerpen dan hikayat dari segi isi, karakteristik, kebahasaan. Itu. Nah, kemudian jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya, Ibu Desi mau presentasi lagi nih biar kalian ingat. Bentar. Sabar. Oke, bentar. Nah, jadi untuk tugas kalian untuk pelajaran selanjutnya, anak-anak mencari cerpen di Google, lalu link cerpennya itu dikirim di grup WhatsApp kelas. Ini sangat penting karena untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas atau membandingkan hikayat dan cerpen dari segi isi, nilai-nilai, karakteristik, dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya, waktunya seminggu untuk mencari cerpen. Bisa cari di Google, lalu linknya dikirim ke grup WhatsApp kelas. Itu saja. Akhirnya materi kita sudah selesai hari ini. Maka kita tutup dengan doa. Aldi, silakan menutup pelajaran hari ini dengan doa. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Memberi salam.
Selamat Eh, siang, Bu. Terima iya, kasih. oke. Iya, selamat siang anak-anak. Terima kasih karena telah bergabung di pelajaran Bu Desi. Sekali lagi Bu Desi ingatkan, jangan lupa tugas mencari cerpennya ya. Akhirnya, Ibu akhiri sampai sini dulu. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.